Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Penyuluh Pertanian ID ini. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan ya. Karena sampai saat ini itu masih ada beberapa teman-teman yang masih bertanya-tanya seputar laporan Zoom, kemudian informasi juga tentang penarikan penyuluh pertanian ke pusat, khususnya ini untuk yang THL TBPP. Nah, jadi mungkin ini teman-teman yang baru subscribe channel saya ataupun yang baru menonton video-video saya, tetapi tidak mengikuti beberapa pemaparan video saya sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman nonton kan pasti dilihatlah benang merahnya itu dari beberapa pertanyaan ini. Nah, tapi saya coba jelaskan lagi, mungkin ke depan pasti ada juga yang akan baru melihat video-video saya tanpa melihat video-video sebelumnya. Semoga penjelasan ini juga bisa memberikan penjelasan bagi teman-teman yang masih bingung ataupun masih bertanya-tanya seputar laporan EPOSLU maupun progres dari penarikan penyuluh pertanian ke pusat ini. Nah, teman-teman, saya mulai dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di sini. Misalnya, kalau kegiatan Zoom itu bagaimana diisi? Nah, kemudian laporan BOP itu belum muncul. Kemudian laporan pulsanya apa ada? Nah, ini satu topik. Kemudian bagaimana dengan THL TBPP? Apakah ikut juga ke pusat? Kemudian bagaimana penyuluh THL TBPP? Apakah kita ke pusat juga? Dan ini kan sudah saya jelaskan juga. Nah, ini masih di topik yang sama dengan nasib THL TBPP. Kemudian di topik yang lainnya itu ada yang masih bertanya juga tentang kapan itu mulai ditarik PPL ke pusat ya. Nah, saya bagi menjadi 3 topik di sini teman-teman. Saya jawab dulu untuk yang topik pertama. Apakah dokumentasi kegiatan Zoom itu masih bisa digunakan untuk laporan EPOSLU? Nah, jadi kalau teman-teman ketahui dulu sebenarnya dasarnya bahwa laporan Zoom itu mulai digunakan kalau tidak salah di tahun 2023 dan 2024. Dan yang dibuatkan laporannya itu di tahun 2024 kemarin, yang di EPOSLU-nya itu sudah ada memang. Nah, laporan Zoom itu teman-teman kenapa dibuat? Karena pada tahun itu ada anggaran untuk pulsa atau paket data. Jadi anggaran itu untuk pulsa dan paket data untuk digunakan untuk teman-teman mengikuti Zoom meeting yang ada MSPP, kemudian ngobras, bertanya on call, dan sebagainya. Makanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya teman-teman harus membuat laporan. Laporannya itu dokumentasi teman-teman pada saat mengikuti Zoom. Nah, sehingga di tahun 2024 kemarin di laporan EPOSLU itu ada menu pilihan untuk membuat laporan Zoom di luar laporan kegiatan penyuluhan yang 4 kegiatan setiap 2 bulan itu. Jadi ditambah dengan 2 kegiatan Zoom, bahkan juga kemarin ditambah dengan bukti pembelian pulsa atau paket data. Nah, jadi di tahun 2024 kemarin bukti kegiatan Zoom atau pembelian pulsa itu dilaporkan juga di EPOSLU. Nah, sedangkan di tahun 2025 ini teman-teman, kalau teman-teman lihat tidak ada lagi anggaran untuk pulsa dan paket data. Makanya pada saat pemaparan pengisian laporan EPOSLU kemarin itu tidak ada lagi disebutkan untuk dokumentasi Zoom. Karena apa? Karena tidak ada anggaran atau tidak ada lagi kita itu diberikan paket data maupun pulsa untuk mengikuti kegiatan Zoom, sehingga tidak perlu teman-teman mengisi atau mempertanyakan lagi apakah kegiatan Zoom itu bagaimana caranya diisi atau apakah harus diisi atau tidak. Kalau teman-teman lihat saja misalnya di laporan EPOSLU tahun ini, nah ini teman-teman, misalnya ini di tanggal kegiatan. Nah, di ruang lingkup kegiatan ini kan sudah jelas disebutkan ada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan metode, dan monitoring dan evaluasi. Nah, tidak ada untuk kegiatan Zoom meeting. Kalau teman-teman lihat di kegiatan di format EPOSLU tahun 2024 kemarin, itu kan ada tuh untuk laporan Zoom meeting. Teman-teman pilih Zoom meetingnya itu untuk program apa, atau misalnya teman-teman pilih juga mengikuti
Zoom meetingnya itu via YouTube atau via Zoom meeting langsung. Nah, itu ada laporannya kalau teman-teman lihat lagi. Sedangkan kalau di sini di ruang lingkupnya tidak ada sama sekali. Maaf ini karena jaringannya atau e-push-nya ini lagi error atau lagi lambat, tidak bisa saya tampilkan untuk uraian-uraian kegiatannya. Tapi dari ruang lingkup kegiatannya saja teman-teman bisa lihat. Di sini itu mulai dari kegiatan perencanaan sampai monitoring, tidak ada yang berhubungan dengan kegiatan Zoom meeting. Walaupun memang ada program dari BPPS DMP, setiap minggu itu Zoom meeting dari pusat, tetapi itu kita ikuti sebagai bentuk untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan wawasan kita. Tapi untuk dilaporkan sebagai suatu kegiatan penyuluhan itu tidak ada lagi di laporan e-Puslu tahun 2025 ini teman-teman. Walaupun teman-teman misalnya pilih di lainnya itu dan teman-teman mengisi misalnya kegiatan Zoom, sebenarnya kalau adminnya itu tahu, admin BPP atau admin kabupaten, pasti nanti laporannya harus ditolak karena kegiatan Zoom meeting itu sudah tidak ada lagi teman-teman, tidak perlu lagi dibuatkan laporan. Yang ANSI harus dibuatkan laporan itu kegiatan di lapangan, misalnya pendampingan program kementerian ataupun CPCL dan sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman untuk pertanyaan pertama tadi, kegiatan Zoom meeting yang ini itu sudah tidak berlaku lagi. Yang kegiatan 2 ini tidak perlu lagi teman-teman laporkan. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman di kegiatan berikutnya, penilaian berikutnya. Nah, apakah THLT-BPP juga ditarik ke pusat? Ini juga sebenarnya saya sudah jelaskan di video saya, siapa saja yang ditarik ke pusat dan sebagainya, ada beberapa video itu. Yang itu sudah jelaskan bahwa THLT-BPP itu juga ditarik ke pusat. Kalau kita lihat teman-teman, ini ada rancangan penyuluh pertanian ditarik ke pusat ya, saya dikirimkan juga dari teman. Nah, di sini untuk rancangan penataan kelembagaan dan ketenagaan, ini jika penyuluh pertanian ditarik ke pusat. Di poin kedua ini teman-teman disebutkan bahwa ketenagaan penyuluh pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu seluruhnya berjumlah 37.771 orang. Ini data yang lama ya, dengan rincian 36.642 ASN, dalam hal ini P3K dan CPNS, dan 1.129 THLT-BPP. Nah, ditarik ke pusat menjadi pegawai Kementerian Pertanian di bawah kewenangan BPPS DMP dan Pusat Penyuluh Pertanian. Otomatis THLT-BPP juga teman-teman akan ditarik ke pusat. Dari keterangan ini saja sudah jelas. Nah, apakah ditarik itu dengan status THLT-BPP atau nanti akan diangkat menjadi ASN? Kemudian dijelaskan di poin ketiga bahwa THLT-BPP penyuluh yang berjumlah 1.129 orang itu memungkinkan akan diangkat menjadi ASN juga. Kemungkinan besar itu menjadi ASN P3K. Tetapi untuk poin kedua itu menegaskan bahwa THLT-BPP ini teman-teman pasti juga akan ditarik. Jadi THLT-BPP yang dimaksud ini adalah THLT-BPP di bawah kementerian ya, karena ada juga yang bertanya-tanya tentang THLT-BPP di daerah. THLT-BPP yang diakomodir adalah THLT-BPP di kementerian yang diangkat kalau tidak salah dari tahun 2006 ya, atau 2007 dan 2009 kalau tidak salah. Itu ada 3 angkatan kalau saya tidak salah ingat. Nah, mereka itulah nanti yang akan ditarik juga ke Kementerian Pertanian atau menjadi pegawai kementerian. Jadi kalau ditarik sudah pasti. Nah, untuk diangkat menjadi ASN itu masih memungkinkan teman-teman. Apakah diangkat menjadi ASN PNS ataupun P3K, tapi kemungkinan besar sih P3K itu juga masih kemungkinan besar. Nah, jadi itu teman-teman yang perlu dipahami lagi bahwa THLT-BPP yang sering teman-teman tanyakan bagaimana dengan nasib THL, apakah THL ini akan diakomodir juga. Nah, THLT-BPP teman-teman saya tegaskan lagi bahwa akan juga ditarik ke pusat sebagaimana penyuluh pertanian ASN dalam hal ini P3K dan CPNS. Nah, data ini teman-teman data yang masih lama ya, karena yang terbaru kan sudah ada pemadanan data persiapan penyuluh pertanian yang akan ditarik ke pusat. Jadi kemungkinan berbeda. Nah, ini teman-teman sebagaimana yang saya sebutkan tadi untuk datanya itu ini sudah ada surat. Saya sudah bahas juga di video sebelumnya tentang pemadanan data penyuluh pertanian di sini untuk yang ASN
sebanyak 36.493 orang. Jadi mungkin nanti ada yang bertanya, kenapa tidak ada pemadanan data bagi THLT BPP? Karena kalau teman-teman lihat lagi di paparan-paparan dari kementerian itu, atau saya sudah pernah bahas juga kalau tidak salah, sudah ada videonya. Untuk tahap pertama yang ditarik itu nanti adalah penyuluh pertanian ASN dulu, yaitu PNS dan P3K. Yang THLT BPP kemungkinan nanti di tahap kedua, karena penyuluh pertanian ASN dan P3K saja ini datanya itu sangat banyak, harus ada pemadanan dulu. Sedangkan yang yang THLT BPP ini kan datanya itu sebagian sudah ada di pusat juga, di Kementerian Pertanian, karena mereka ini kan THLT BPP pusat, otomatis datanya sudah ada dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Makanya di surat pemadanan data ini yang diminta itu masih yang ASN dan P3K. Dalam hal ini dalam yang diminta itu masih yang PNS dan P3K. Nah, itu mungkin teman-teman untuk poin kedua tadi, apakah THLT BPP itu ditarik ke pusat juga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian di pertanyaan yang ketiga, kapan mulai ditarik ke pusat? Nah, ini juga sebenarnya sudah jelas, sudah pernah dijawab juga di video-video saya sebelumnya. Ini merujuk pada instruksi Presiden teman-teman nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Kalau teman-teman lihat di amanatnya atau instruksinya itu yang di bagian kedua untuk Menteri Pertanian, bahwa dijelaskan dalam rangka mengalihkan penyuluh pertanian ASN pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, itu Kementerian Pertanian diberikan waktu paling lama 1 tahun teman-teman sejak berlakunya instruksi Presiden ini. Nah, untuk kita ketahui, instruksi Presiden ini mulai diberlakukan atau dikeluarkan itu pada tanggal 4 Februari tahun 2025, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Artinya kalau 1 tahun waktu yang diberikan, berarti di tahun 2026 bulan Februari juga, kalau hitungan pasnya seperti itu ya. Tapi kemungkinan besar kalau menurut saya sih di bulan November atau Desember itu kita sudah mendapatkan informasi fixnya ya tentang penarikan ini. Karena kalau mau tunggu 1 tahun lagi, pasti ini berhubungan juga dengan penyesuaian anggaran segala macam, karena sudah masuk periode tahun anggaran baru. Kalau dimulai di tahun anggaran baru yang sudah berjalan dan penetapan anggarannya sudah ada, otomatis kemungkinan ada banyak hal lagi yang diubah. Nah, kemungkinan besar itu mungkin di sebelum tahun 2025 atau akhir tahun 2000, sebelum tahun 2026 atau akhir tahun 2025 ini, itu nanti sudah ada hilal ya, sudah ada kabar jelasnya untuk penarikan ini. Itu sih kalau menurut saya dan informasi-informasi yang sudah saya dengar juga. Jadi kapan ditarik ke pusat, sesuai dengan pertanyaan tadi ini, kira-kira kapan PPL mulai ditarik ke pusat? Kemungkinan ya itu sekali memang sesuai impresnya ini kan 1 tahun diberikan waktu. Jadi dalam jangka waktu paling lama, teman-teman perlu garis bawahi di sini, itu paling lama. Artinya ini waktu terakhir lah diberikan itu 1 tahun. Otomatis kan bisa paling cepat prediksinya itu kemungkinan di akhir November atau awal Desember sudah ada informasinya lah, kabar terbaru tentang progres penarikan penyuluh pertanian ke pusat ini. Kita sama-sama doakan saja semoga prosesnya ini berjalan lancar teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sedikit informasi yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Bagi ada yang kurang jelas juga silakan bertanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.